ucap syukur malam hari ini kita boleh merayakan perayaan Natal perdana Kombat, ya, komunitas para pria-prianya Tuhan. Haleluya. Kombat, tangguh, tangguh. Sekali lagi dong, lebih kompak. Kombat, tangguh, tangguh, tangguh. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur kepada Tuhan buat cuaca yang baik. Malam ini kita boleh bersama-sama merayakan Natal Kombat malam ini. Saudaraku, dari depan saudara kalau masuk, saudara nanti ada dapat seperti ini. Kalau belum dapat, segera hubungi panitia yang ada di depan, ya. Kalau tidak, nanti rugi. Tidak dapat Vespa, tidak dapat pergi ke Israel. Ya, ini hadiahnya ada hadiah door prize malam ini dalam acara Kombat kita, dan biar kita boleh bersukacita merayakan bersama-sama. Haleluya. Baik, kita akan mulai saudaraku. Pada malam hari ini dengan hormat kami mengundang Bapak Haris Limbong selaku Ketua Panitia Natal Kombat. Kita berikan tepuk tangan untuk memberikan kita sambutan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kalau hari ini spesial karena ada ibu-ibunya, ya. Biasanya kan bapak-bapak aja. Ya, selamat datang buat Bugem, Ketua WBI dan juga tim WBI yang sudah hadir. Dari Youth juga, Marcel, selamat datang. Ya, puji nama Tuhan, hari ini Natal Perdana Kombat. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Gak ada yang nyangka, gak ada yang bisa kira Kombat bisa mengadain Natal, ya kan? Ya, ini surprise banget. Ini luar biasa ya pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala, buat Pak Beni juga yang sudah mempercayakan saya sebagai Ketua Natal Kombat. Saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah banyak terlibat, ya, sudah ngasih waktu, ngasih tenaga, ngasih pikiran, ngasih masukan. Jadi begitu banyak ide-ide, masukan dan juga bantuan agar Natal ini terlaksana. Terima kasih juga buat teman-teman pengisi acara yang sudah latihan malam-malam, ya, berulang-ulang 3 kali 4 kali latihan, ya. Jadi demi Natal kita ini berhasil, ya. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi mudah-mudahan ini ada awal yang baik buat Kombat. Tahun-tahun berikutnya akan bikin lagi Natal lagi yang lebih luar biasa lagi, ya. Terima kasih, selamat mengikuti Natal ini dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau memulai ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada malam hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami para pria-priamu Tuhan, juga para tamu undangan sudah berkumpul di rumahmu di tempat ini Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan, betapa dahsyatnya karyamu khusus untuk pria-pria di tempat ini dan keluarga kami masing-masing ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus atas penjagaan pemeliharaanmu, atas berkat-berkatmu Tuhan, atas semua yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau campur tangan Tuhan dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau pimpin ya Bapak, biar kami boleh bersuka cita. Kami boleh Tuhan Yesus juga mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan 2 kali ganda hikmat marifat atas hamba-Mu, supaya boleh Tuhan Yesus isi hati-Mu saja yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, dan menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mau memulaikan acara kami, ibadah kami yang luar biasa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Katakan haleluya. Shalom semuanya. Wah, luar biasa, Natal Perdana Kombat ya. Ada sukacita malam hari ini, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan lebih dahsyat untuk malam Natal kita hari ini. Hey! Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan, jangan malu-malu buat Tuhan. Hey! Hai, siar
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Alma. Katakan hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Katakan lagi dong. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sampai menyampaikan apa yang disampaikan selama dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya. Lebih semangat lagi buat Tuhan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Hey, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kau lebih semangat lagi buat Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama katakan. Hey. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari
memuji Tuhan. Lebih dahsyat buat Tuhan, amin. Amin. Mari kita nyanyikan Joy to the World. Biar seluruh dunia merasakan damai Natal, amin. Hey. Dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal lagi, oke? Hey, berikan kemuliaan bagi Tuhan, sorakan haleluya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sama-sama kita katakan joy to the world, oke? Nyanyikan joy to the world, the Lord is God. Let us receive a King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, 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 and heaven and nature sing. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Sebab dia lahir buat kita, amin. Dia lahir untuk selamatkan kita, amin. Sama-sama dong. Kita siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Hey! Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama
glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi nyanyi glory, nyanyi glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, 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 glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi, mari rayakan dan nyanyi. Hey, haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Woo! Luar biasa. Wow, luar biasa. Boleh Bapak Ibu semua dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kepada yang melayani, kami persilahkan. Tes. Shalom Bapak Ibu semuanya dalam kasih Tuhan. Ada yang bisa kami bantu yang belum terima amplop persembahan? Baik, kalau kita sudah terima amplop persembahan, kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga yang baik, sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Kami bawa korban syukur kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Urapi kami Tuhan di tempat ini Tuhan, bersama anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang haus dan lapar, hati yang antusias, hati yang bergorak, terus datang di hadapan-Mu Tuhan. Pakailah anak-anak-Mu di tempat ini sebagai alat-Mu, sebagai kemuliaan-Mu Tuhan, untuk selalu menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari yang indah ini Tuhan. Kami bahagia, kami menikmati Tuhan pada ibadah Natal Kombat perdana ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan sehingga acara ibadah Natal perdana ini Tuhan semua berjalan baik, berjalan lancar dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan dan pimpinan Tuhan. Semuanya ini karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat komunitas Bapak-Bapak Tangguh Kombat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan kami, berikan kami Tuhan beserta pengurus bersama tim anggota Kombat ini Tuhan. Ikat kami dengan tali kasih-Mu ya Tuhan, agar kami ada kesatuan hati, ada kekompakan, kebersamaan, saling memperlengkapi satu sama lain Tuhan. Pakailah Tuhan komunitas Kombat ini Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan. Biar komunitas Kombat ini Tuhan berfungsi Tuhan, menjadi teladan yang baik, sebagai teladan bagi keluarga kami Tuhan, sebagai suami yang baik bagi istri, sebagai ayah yang baik bagi anak-anak Tuhan, dan kami menjadi teladan bagi keluarga kami, menjadi dampak bagi lingkungan kami ya Tuhan, menjadi dampak bagi gereja kami ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah komunitas Kombat ini lebih lagi Tuhan, biar semakin bertumbuh berakar dan berbuah lebat bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami sudah di penghujung tahun 2023 ini Tuhan. Kami cross check lagi Tuhan, betapa besar dan kami sudah menikmati segala Tuhan, segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini Tuhan. Kalau kami ada sebagai kami ada sampai hari ini, semua karena berkat-berkat kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh sehat, kami
boleh ada dalam keluarga kami harmonis Tuhan. Kami boleh bekerja dengan baik Tuhan. Kami boleh Tuhan sertai pimpin dalam segala hal kehidupan kami di sepanjang 2023 ini. Kami bersyukur dan berterima kasih, kebajikan dan kemurahan selalu mengikut kami seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan satu hal lagi yang Tuhan yang kami minta Tuhan, kami akan segera menyongsong tahun 2024 ini Tuhan. Satu hal yang kami minta Tuhan, sertai kami, pimpin kami ya Tuhan dalam tahun 2024 ini Tuhan. Dan kami sadari bahwa tanpa Tuhan semuanya tidak akan berarti. Tanpa Tuhan semua hidup kami akan sia-sia. Karena itu kami butuh Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu Yesus untuk selalu ada bersama kami. Kami percaya Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kami untuk mendatangkan segala kebaikan-kebaikan bagi setiap kehidupan kami. Kami song-song di tahun 2024 ini kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan di dalam rumah perbendaharaan-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini untuk memperluas lagi kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang menjalankan kantong-kantong persembahan ini. Berkati keluarga, kesehatan, pekerjaannya. Jadi lelah-Mu untuk bekerja di ladang Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan hati yang bersukacita. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus dan Raja. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan dan Tuhan yang memberikan berkat berlimpah-limpah. Setelah ini akan ada persembahan pujian dari Trio Kombat. Dipersilakan. Jadi grogi. Dipermudu-mudu ho Tuhan, dipalua ho doa, sian sudeaka dosaku. Didongani ho doa, diurupi ho doa, disude nama sadingoluku. Ai holo Tuhanku, ai holo Rajaku. Damina sumurung dia peoko tuau, patogu honro haki asamar gogo. Dang dilo aso masak, dang dilo aso tarilu, mangado pipan ngoluok
Hai horo Tuhanku, hai horo Rajaku, tung horo Tuhan, horo bangun dioki, di parngoluku, puasa hondoho. Puji maho saliling ningoluki tiop madang aku toku autulah bumi. Horo Tuhan, haboru saki, ai horo Tuhan, holan horo rajaki. Damina sumurung ni ape hoko tuau, patogu honro haki asa margogo. Dang nilo aso masak, dang nilo aso tarilu, mangadopi parngolu oki, ai horo Tuhanku, ai horo Rajaku, tung horo Tuhan, horo bangun dioki, di parngoluku, puasa hondoho. Ku puji maho saliling ningoluki tiop madang aku toku autulah bumi. Horo Tuhan, haboru saki, ai horo Tuhan, holan horo rajaki. Horo Tuhan, haboru saki, ai horo Tuhan, holan horo rajaki. Kami dari Trio Kombat mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Horas, luar biasa, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk persembahan pujiannya dari Trio Kombat. Semoga semuanya diberkati ya lewat pujian tersebut ya. Amin. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mau ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara dalam setiap firman yang ada. Sama-sama katakan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada yang mulai kami persilakan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Pertama kali kami para kaum pria merayakan Natal di tempat ini adalah rasa syukur yang teramat sangat dalam kami naikkan pada Tuhan. Terima kasih buat semua orang yang terlibat dan membuat acara ini ada. Kami percaya jeripaya mereka tidak sia-sia. Tuhan, seperti tema yang Kau berikan kepada kami, biarlah terang itu memberikan dampak. Maka malam ini adalah malam yang baik bagi kami, supaya apa yang kami dapat dari Kristus kami bisa perbuat bagi orang lain. Beri kami waktu untuk belajar, beri juga kami kesempatan untuk melakukan apa yang kami pelajari, sehingga semuanya orang datang memuliakan Engkau. Sekali lagi Tuhan pimpin kami dalam mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. 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 Silakan Bapak Ibu duduk. Saudara-saudara silakan duduk kembali. Saya menyapa sekali lagi shalom. Shalom. Oke, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bisa minta dibantu nggak ini? Karena saya sudah mulai ada tanda-tanda ini. Saya besok ada pelayanan di sekolah minggu. Kalau nggak apa-apa, saudara hidupin semua juga saya kepala. Karena jangan sampai nanti sekolah minggu perayaan Natal dicari pengkhotbahnya kemana ini, belum datang-datang kan gitu loh. Karena kedinginan. Saya jujur dari tadi saya duduk di belakang, saya sudah minta Pak Anto untuk mengurangi. Karena sesuatu hal ya, kita harus menjaga hidup ini supaya sehat. Terima kasih Pak, biarin yang hidup satu, supaya saya juga nggak terlalu gerah ya. Oke, silakan slide khotbah saya. Saya khotbah berapa? 1 jam berapa Pak? Oh, 23 menit ya, oke. Saya kira 1 jam nggak apa-apa lah saudara-saudara. Hari ini saya dapat temanya terangnya membawa dampak. Saya coba renung, saya coba bertanya apa sih terangnya gitu loh kan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah Yesus waktu lahir di kandang domba ada template-nya gitu saudara-saudara yang perlu dibawa gitu loh.
Lalu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya juga belajar apa sih yang dimaksud dengan terang ini. Coba bertanya-tanya. Saya nanya Pak Anto, ini terangnya terang manusia atau terang Yesus? Pak Anto bilang, waduh saya nggak tahu Pak, nanti saya tanya dulu panitia katanya. Jadi saya tunggu dapat informasi dari panitia. Jadi saudara-saudara, panitia bilang, Pak katanya nyanya udah besar jadi terang Yesus. Oke lah, saya memahamin saudara-saudara. Tentu selama Yesus 3,5 tahun ada di muka bumi ini, saudara-saudara, apa yang bisa dirasakan dampaknya oleh manusia, Bapak Ibu Saudara? Saya mencoba menangkap dua hal. Satu, melalui ajarannya, yang kedua melalui kebaikannya. Jadi saudara-saudara, kebaikan dan ajarannya itulah yang memberikan dampak kepada dunia ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Nah, karena waktu saya sadar saya ini khotbah Natal, saudara-saudara. Sebab setelah khotbah ada malam kudus, ya. Udah ada malam kudus, saudara-saudara, nanti ada makan dan konsumsi segalanya. Jadi supaya saya tidak lama-lama khotbah, saya sampaikan saja terangnya membawa dampak. Oke. Satu ayat Alkitab bersama-sama kita baca yuk. Mungkin hari ini kita belum baca Alkitab. Semua orang harus baca Alkitab setiap hari. Amin. Banyak membaca, banyak berkat. Sedikit membaca, sedikit berkat. Tidak membaca, tidak ada berkat. Maka kita harus baca Alkitab. Yohanes pasal 8 ayat 12, 2, 3 mulai. Maka Oke, sekali lagi saya mau katakan saudara-saudara, Yesus berkata, akulah terang dunia. Skalanya saudara-saudara no limit ini, artinya tidak ada batasnya karena sudah disakup oleh dunia. Nah pertanyaannya adalah bagaimana terang itu bisa ada sampai kepada umatnya, saudara-saudara. Yesus bilang barang siapa mengikut aku. Jadi yang menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, dibilang barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saudara, kegelapan itu bisa mengartikan banyak hal, tapi nanti saya akan selesaikan ya. Melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Satu gambaran Bapak Ibu Saudara bahwa orang yang mengikut Yesus pada akhir kehidupannya akan mempunyai terang hidup itu sendiri. Jadi bagaimana terang hidup itu dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita bisa memberikan sebuah dampak yang besar seperti Kristus, saudara-saudara. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana terang Kristus bisa berdampak terhadap kita? Siapa? Apakah Yesus perlu lahir lagi ke dunia ini? Tidak. Lalu bagaimana terangnya bisa berdampak? Saya begini terus. Melalui kita. Kita siapa itu? Saya. Jadi saudara-saudara, satu pertanyaan, bagaimana terang Kristus itu bisa berdampak bagi dunia ini? Standarnya dunia loh. Bukan kecil-kecil, saudara. Standarnya dunia. Maka kehidupanmu dan kehidupanku adalah sarana yang Tuhan pakai. Supaya apa, saudara-saudara? Supaya dunia itu merasakan, supaya orang-orang dalam kegelapan merasakan, supaya orang-orang yang tidak hidup dalam terang itu merasakan bagaimana terang Kristus itu bercahaya di dalam kehidupan kita. Pertama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya terang Kristus itu memberikan dampak kepada kita, pertama, kita harus benar. Bingung ya bacanya ya? Gak usah bingung, saudara-saudara. Saya cuma menekankan kalimat berulang kali yang tujuannya benar. Coba kita baca sama-sama. 2, 3, mulai. Kita harus benar. Bacanya yang benar dong. Bacanya harus benar. Sekali lagi, 2, 3, mulai. Kita harus benar. Oke. Jadi nggak ada di sini yang tersembunyi gitu loh. Kalau orang dunia tahun 2000 awal berkata, jangan ada dusta di antara kita.
Jadi Yesus itu sedang memberikan satu gambaran kepada kita, kepada dunia, bahwa kehidupannya itu adalah benar gitu loh. Kutipan saya Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2, ayat 3 itu adalah akibatnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Posisi kebenaran diperlihatkan. Posisi kebenaran, sekali lagi, posisi kebenaran diperlihatkan ketika kita tidak mau mendengar nasihat orang fasik. Nasihat siapa yang kita dengar? Nasihat Tuhan. Itu firman, yaitu ajaran. Saudara-saudara, kalau Alkitab bercerita, saudara-saudara, waktu saya kuliah, jangan termakan ragi. Anda tahu ragi? Tahu ragi? Yang tua-tua tahu ragi? Yang muda tahu ragi? Tahu. Buat apa ragi? Hah? Buat apa? Supaya saudara-saudara apa yang sedang dikelola itu bisa berkembang. Pada umumnya ragi itu paling banyak dipakai buat kafe. Jadi hari ini kita simpan, besok pagi sudah matang. 3 hari. Bukan. Itu tapi zaman dulu 3 hari. Tapi sekarang nggak ada yang lama-lama, semua serba instan, saudara-saudara. Nah, jadi bagaimana saudara-saudara orang fasik itu memberikan ajaran kepada kita? Dia mengajarkan sesuatu yang baik, tetapi dia tidak melakukannya. Ayo, kamu jangan main mata sama siapa? Siti. Siapa? Siti Khotijah. Nah, tapi dia juga main mata gitu loh. Jadi saudara-saudara, kalau kita satu kali, ini contoh saja, kalau satu kali saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada razia. Razia di Jakarta ini dulu banyak penyakit masyarakat. Karena waktu di Kapuk itu jam 4 atau jam 5, kadang-kadang mobil kalau nggak datang saya harus ke Petamburan, ke Gang Harlan ngambil mobil sekolah minggu. Jadi mau nggak mau supaya sampai ke Kapuk saya harus lewat Pesing, betul kan? Pesing itu saudara tahu zaman dulu Pesing kayak apa? Pak Herman masih ingat Pesing zaman dulu Pak? Masih, pasti ingat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi waktu ramai daripada penangkapan saya sedang di stop. Saya nggak tahu saudara-saudara, ternyata waktu dibuka laci itu, supir yang bawa mobil itu marketing keluar kota, ternyata di box konsul boxnya itu ada pisau. Saya nggak tahu itu pisau, tapi yang jelas itu pisau bukan pisau buat kejahatan, pisau buat potong buah. Waktu dibuka polisi, saya di stop lama diinterogasi. Wah. Untung di antara pisau itu ada sendok, ada garpu, ada peralatan makan gitu. Jadi saya bilang, saya baru ngambil mobil Pak. Ini mau kemana ini? Mau ke gereja. Ke gereja jam segini? Ya saya mau ke gereja, nanti di gerejanya jemput anak sekolah minggu. Nah, saudara nggak usah terlalu fokus dengar cerita saya tentang saya di stop. Tetapi yang waktu saya sampai di situ, saudara-saudara, ada satu laki-laki yang ditangkap oleh polisi. Udah basah kuyup, mungkin jebur kali ke kali itu. Waktu jebur ke kali, saudara-saudara, dibawa dia. Polisi kan mendata. Mungkin saya juga nggak tahu polisi atau siapa lah, banyak di situ petugas. Dia tanya, kamu siapa namanya? Nur Pak. Jelas namanya, nama lengkap Nur. Terakhir kamu ya, sekali lagi kalau kamu nggak jelas namanya. Siapa nama kamu? Nur. Nurdin Pak. Nur. Karena pakai
pakaiannya saudara-saudara setengah udah rok, setengah gitu. Bayangkan jatuh ke kali pesing gitu. Nah, saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa kebenaran kita harus punya peran pengaruh yang bisa memberikan perubahan kepada orang-orang yang kita bisa pengaruhi. Dan yang Alkitab berkata yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tadi orang fasik. Sekarang posisi kita tidak berdiri pada orang berdosa. Orang berdosa, saudara, tidak berdiri dalam orang berdosa berarti dia berdiri dalam sebuah kebenaran. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang disebut terang itu adalah ajaran Yesus terhadap kita untuk kita bisa hidup benar di hadapan. Bahkan Alkitab berkata yang tidak apa, saudara-saudara, duduk dalam apa? Kumpulan pencemooh. Kalau namanya kumpulan banyak atau sedikit? Banyak. Ini banyak loh. Pertanyaannya pencemooh bukan? Bukan. Berarti kumpulan orang benar. Nah, yang terpenting dari semua itu saudara-saudara bisa hindarin, bisa tidak dengar, bisa tidak ikutin, bisa tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Satu yang berbeda yang saya sebut, kita harus benar-benar adalah punya kesukaan. Apa kesukaannya? Taurat Tuhan. Orang benar supaya kehidupannya berdampak, dia harus suka Taurat Tuhan. Hari ini saya sepanjang hari saya belajar, saudara-saudara. Karena persiapan khotbah buat sekolah minggu adalah khotbah terberat. Saya nggak bisa cerita seperti saudara cerita, tapi saya agak sedikit melucu ekspresi supaya anak-anak itu bisa masuk ceritanya. Dan saudara-saudara, berdasarkan pengetahuan yang saya dapat Bapak Ibu Saudara, cerita sama anak-anak tidak boleh lebih dari 15 menit. Karena apa? Anak-anak kalau sudah lebih dari 15 menit, konsentrasinya terganggu. Jadi bagaimana saya memadatkan satu khotbah, saudara-saudara? Untuk besok saya belajar seperti anak kecil. Ya, tetapi tidak usah pusingkan, itu masih besok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari, saudara-saudara ya. Karena itu masih besok, kita belum sampai ke situ. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara, ada satu kali, tadi ada salah satu berita bilang begini. Kenapa Tuhan nggak izinkan saya mendapat sesuatu yang besar dan yang baik? Saya belajar, banyak jawaban di WA, mana lagi ada jemaat yang punya persoalan, saudara-saudara, saya tetap ladenin saja sambil jawab. Sambil saya juga bercanda sama Pak Esron, ini ada hampers mau dikirim kemana gitu. Pak Esron langsung kirim alamatnya, Jalan Palam Blok E sekian gitu. Saya cuma bercanda saja, menghibur dia, saudara-saudara. Dia bilang gini, kenapa saya nggak bisa dapat seperti itu? Jawaban saya cuma satu. Tuhan itu tahu kepada siapa dia akan kasih berkat. Kan nggak saya bilang gini, hidup lu tuh udah benar sih, kayaknya komplain sama Tuhan, hidup lu udah benar belum? Tuhan tahu kepada siapa dia kasih berkatnya. Saya udah susah-susah menjelaskan panjang lebar menafsirkannya. Jawabannya apa tuh? Oh. Dan yang kedua jawabannya saudara tahu apa? Mungkin waktu kata oh dan itu saya ngerti, saya juga ngerti. Dalam hati saya, lu baru sadar kalau saya bilang gitu, Tuhan tahu kepada siapa dia kasih berkat. Ya, jadi kalau orang-orang yang punya kesukaannya, kebenaran adalah kita sebagai manusia harus memberi dampak baik bagi sekitar kita. Saudara, terang tidak terlalu terlihat manfaatnya kepada terang. Tapi terang akan lebih bercahaya dan terasa manfaatnya kalau itu di dalam kegelapan.
Bagaikan lilin yang tidak akan menerangi tempat yang terang. Lilin akan lebih berguna jika ia diletakkan di mana? Di tempat yang gelap. Saudara-saudara, apa artinya bahwa tinggalkan komunitasmu, pergilah untuk mencari terang dimanapun engkau berada. Supaya cahayamu itu menerangi orang-orang. Kalau kita menjadi orang benar, yang pertama, saya pastikan kita akan memberi dampak yang baik kepada orang. Amin. Dampak yang baik. Ini kita lagi guyon. Saya nggak usah sebut nama, tapi lagi guyon. Ada teman kita satu kali makan bubur Bangka. Anda tahu siapa yang tahu bubur Bangka? Tua Bangka? Tahu. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang tahu bubur Bangka? Ini orang Bangka banyak loh. Oh, aja nggak tahu bubur Bangka? Tahu, kenapa nggak ngangkat tangan? Saudara-saudara, di dalam makanan bubur Bangka itu ada yang namanya darah yang dibekukan, kan? Jadi kayak hati, kayak lepar gitu, itu dimasukkan. Teman kita share, sukacita sih sebenarnya, sukacita maksudnya menyampaikan itu. Dia bilang, ayo makan bubur. Hei, teman kita orang dari Bangka, yang sudah leluhurnya dari Bangka, eyangnya dari Bangka, langsung bisa nebak, kamu makan darah ya. Waktu dibilang begitu, yang makan itu saya nggak tahu, udah habis atau belum cerita ini kan gitu. Tetapi inti poinnya saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, akhirnya dia menyadari, dan orang itu japri saya, Pak, emang orang Kristen nggak boleh makan darah? Nggak boleh, saya bilang. Waduh, saya nggak tahu loh Pak. Ya sudah. Tuhan itu pengampun. Kalau nggak tahu saudara-saudara namanya apa? Paling gampang ngapain kalau nggak tahu? Minta maaf. Tapi kalau berkali-kali nyebut asam sulfat, kok lama ini ketawanya nih? Berkali-kali nyebut asam sulfat, Pak Ruben masih pilih. Wah. Kita itu harus belajar ini kita ya. Oke. Yang pertama. Waktu saya sampai berapa? Belum ya, masih 30 menit lagi Pak. Oh gitu. Akhirnya saya bilang, ya udah teman-teman kasih masukan. Ya udah memang kita orang Kristen, karena nggak tahu nggak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali nggak tahu, itu bahaya ya. Jadi kehadiranmu sebagai orang terang pasti memberi dampak yang baik. Ngajarin, nggak boleh loh orang Kristen makan ini ya. Dan saudara-saudara, satu kali orang nanya, boleh nggak orang Kristen itu Pak makan sesajian sembahyang? Ya nggak boleh. Itu kan sudah dipersembahkan, walaupun nggak dimakan secara kasat mata, dipersembahkan pada siapa? Pada arwah. Dan satu kali saudara-saudara, pertanyaan yang sama dilontarkan kepada saya, bolehkah orang Kristen memanggil arwah? Ya nggak boleh. Arwah itu sudah ada di kumpulan, Tuhan sudah kunci itu, nanti dibukanya waktu Tuhan mau datang. Jadi saudara-saudara, kita udah nggak punya hubungan lagi. Jadi kalau kamu, kalau saya, kalau kita adalah orang benar, maka ajaranmu pasti benar. Kamu akan berdampak kepada hal-hal yang benar. Jangan kamu bilang saudara-saudara, wah, tadi saya hampir mabuk. Terus, kenapa? Bos gua kasih gua wine. Lu coba mabuk pasti enak. Itu bukan benar engkau. Justru mengajarkan yang enggak benar. Ajarkan yang benar, amin. Karena supaya terang itu bisa berdampak. Selanjutnya yang kedua, kalau kita orang benar, maka kita akan memberikan jalan keluar bagi mereka yang bermasalah. Sudah, sabar ya, tenang ya. Nanti kamu pasti ada sesuatu, ingatlah, pasti Tuhan tolong kamu.
Ketika kita ada pada orang-orang yang bermasalah dan dia seolah-olah nggak sanggup kita hadir di situ, woi keren ya. Justru di masa-masa itulah orang ingat. Maka saudara-saudara, Anda harus tahu mana sahabat, mana bukan. Sahabat itu akan ada pada saudara di saat engkau susah. Tapi bukan ketika engkau susah ditinggalkan. Itu bukan sahabat. Sahabat yang baik ada pada masa engkau susah, mendampingi engkau, bersama dengan engkau, memberikan kekuatan. Tetapi ketika engkau susah, dia tidak ada di sampingmu. Itu bukan sahabat. Ya. Oke. Dan yang ketiga, kalau kita orang benar, maka kita akan ngapain saudara-saudara? Menjadi panutan dalam kehidupan di masyarakat. Saya berharap Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yuk jadikan Kombat ini media kita untuk memperkenalkan Kristus kepada orang di luar sana. Jangan cuma tangguh, tapi harus ada bukti, gitu kan ya, supaya kita bisa belajar, saudara-saudara. Kalau dengar suara nya itu kita takut, saudara. Tapi saudara-saudara, ketika ketemu anjing kita, itu kita yang lari. Jangan, justru tangguhnya itu harus diperlihatkan, ya. Jadi dalam kehidupan masyarakat kita bisa jadi contoh. Ya sudahlah, saya nggak usah cerita. Tapi saya mau kasih tahu saudara-saudara, menjadi panutan itu memang tidak gampang. Baik kita berbuat baik, orang bisa komplain. Iya, apalagi kita berbuat nggak baik, komplainnya berturut-turut, saudara. Kadang-kadang mari kita mau belajar. Menjadi panutan kita di mana? Di kehidupan masyarakat. Siapa kita dikenal orang baik, saudara-saudara. Siapa kita ditahu orang baik, saudara. Siapa kita orang baik. Tapi inti poinnya semua katakan, kalau terang Kristus ada pada hidupmu, maka engkau akan menjadi panutan di dalam masyarakat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana terang itu bisa berdampak adalah menyatakan kebaikan. Perbuatan baik paling gampang diingat juga sekaligus paling gampang dilupakan. Alkitab berkata dalam Matius 4:24-25, saudara-saudara berkata, maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh mana? Syria. Anda tahu Syria itu di mana? Syria itu jauh di sana. Saudara-saudara, saya mau katakan Syria itu bukanlah orang Kristen, bukanlah orang Yahudi, tapi orang-orang yang non-Yahudi dan non-Kristen. Kenapa sampai Syria bisa mengenal Yesus? Karena satu perbuatan kebaikan yang dilakukan. Saudara-saudara, kalimat ini berkata, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit sengsara dan kerasukan, yang sakit ayam dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saudara-saudara, di sekitar kita banyak orang yang sakit. Mungkin dia tidak sakit haya, mungkin dia tak sakit jiwa, tapi ada yang sakit dari kehidupannya, yaitu semangatnya lagi sakit, pola pikir yang salah lagi sakit, saudara-saudara yang kasih dalam. Maka ayat seterusnya, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea. Bayangkan, dari Syria sampai dari Galilea, sampai dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dari seberang Yordan. Hampir semua daerah Timur Tengah itu, saudara-saudara, mengenal dia. Adalah baiknya kita dikenal orang, supaya orang memuliakan Tuhan melalui perbuatan baik kita. Saya sudah suka bilang, Anda kalau belanja di pasar, jangan terlalu banyak nawar. 1000 aja juga bisa berantem, jangan. Jadi kalau saudara nanti suka berantem, datang ke pasar, jangan-jangan tuh pasar langsung tutup. Melihat saudara nanti tawar-menawar gara-gara 1000 keributan, jangan. Ajar saja saudara-saudara untuk berbuat baik, lakukan saja. Saudara nggak usah terlalu pusing dengan hal itu. Kebaikanmu akan diingat orang.
Lalu Yesus setelah melakukan itu, maka orang itu terkenal, tersiar sampai ke negara-negara yang luas. Maka jangan pernah padam kebaikan dari hidup, supaya Kristus dimuliakan orang. Jangan pernah kendur kebaikan. Teruslah berbuat baik, supaya nanti satu hari ketika kita tidak ada di muka bumi ini, orang mengenal kita dengan satu kebaikan, bukan yang lain. Saudara, perhatikan Yesus terhadap umat manusia. Ada 3 kata yang saya kutip, saudara-saudara. Pertama, Yesus mencari orang berdosa. Ini adalah bukti kebaikannya, saudara-saudara. Mencari itu adalah satu inisiatif, mencari itu adalah satu kerinduan, mencari itu adalah satu keinginan. Bayangkan sampai dicari. Bukan kalau ketemu, tapi dicari. Yesus sedang ingin mengajarkan kita. Kepada siapa engkau setiap hari harus berbuat baik? Carilah itu, supaya orang-orang pun itu. Kedua, saudara-saudara, setelah kita mencari, kita temukan. Dicari sampai ditemukan. Artinya, saudara-saudara, engkau berbuat baik, ingin berbuat baik itu jangan jemu-jemu, cari sampai dapat. Siapa orang yang akan kau berbuat baik? Bahkan yang ketiga, saudara-saudara, Yesus itu berusaha menyelamatkan. Satu cerita, 100 ekor domba, satu yang tersesat. Tuhan cari yang satu. Tuhan cari yang satu. Bagi Tuhan, satu jiwa. Satu jiwa itu lebih berharga daripada semua. Bengong saja. Jadi saudara-saudara, kebaikan Tuhan diperlihatkan. Walaupun itu mungkin jiwa itu nggak bernilai, rasanya nggak mungkin memberikan sesuatu yang bagi kita. Siapa yang berharap orang punya penyakit sosial? Perempuan Samaria. Siapa yang berpikir dia akan menjadi orang baik? Siapa yang berpikir dia akan memberitakan Injil? Siapa yang berpikir dia akan memenangkan orang-orang di kota? Siapa yang berpikir dia akan menjadi saksinya Tuhan? Tidak ada yang berpikir. Tapi ketika dia jumpa dengan Tuhan, Tuhan berbuat baik kepadanya. Aku akan memberikan engkau air hidup. Makanya Kombat, Anda nggak boleh pelit. Anda nggak boleh pelit. Anda nggak boleh pelit. Supaya orang bisa kenal kita. Amin. Ya, supaya kita kenal. Ya. Oke, yang terakhir, saya ngerti saudara-saudara. Saya bukan nggak suka bicara. Saya senang, masih banyak khotbah saya sebenarnya. Masih panjang ini saudara-saudara. Tapi saya takut konsumsi di bawah dingin. Oke, ayat 4:28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata orang-orang di situ kepada orang-orang di situ. Kemana dia pergi? Kota. Pertanyaan saya, kota banyak orang nggak? Saudara-saudara, perhatikan. Seseorang yang sudah tersentuh hatinya atas kebaikan Kristus, dia tidak akan pernah diam berbuat baik. Dia akan terus berbuat baik. Dia akan terus menyatakan kebaikan. Dia tidak egois. Dia akan cari orang lain. Pak Ruben udah rekam saya belum? Belum? Habis ini saya tutup loh ini. Dia suka ngambil-ngambil gitu, saudara nggak permisi-permisi dia. Tadi dia udah permisi dia. Dia sudah mulai merasakan dampaknya ya. Oke. Lalu saudara-saudara, semua orang di kota bingung. Nggak mungkin orang ini bisa berubah. Tapi perhatikan. Ayat 29 bilang, mari lihat
Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah apa itu? Kalimatnya putus kayaknya. Lalu saudara ayat 39 bilang begini, dan apa saudara? Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi apa? Percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu. Bayangkan. Seseorang yang mengecap kebaikan Tuhan, dia tidak akan diam dalam action. Seseorang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, dia tidak akan diam bercerita siapa Yesus itu. Seseorang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, dia tidak akan pernah stop untuk berkata Yesus itu baik. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu telah ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu di situ? Saudara, Kristus memberikan dampak yang begitu luar biasa dari satu orang menjadi seisi kota. Dan saudara-saudara, bukan cuma seisi kota, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi apa? Percaya kepada Kristus. Siapa mereka? Mereka bukan orang yang percaya pada Kristus. Siapa mereka? Mereka bukan orang Yahudi. Siapa mereka? Mereka bukan orang Kristen. Tapi oleh karena seseorang yang telah merasakan kasih Tuhan, karena Kristus telah menyatakan kasihnya, maka orang yang mengecap kebaikannya tidak akan pernah berhenti untuk menyetop kasih Tuhan sampai di situ. Pada akhirnya sekali lagi saya sampaikan, ada dua khotbah saya malam ini, saudara-saudara. Yang pertama, bagaimana kekristenan bisa berdampak pada kita, pada dunia ini. Saudara-saudara, yang pertama, kita harus benar-benar benar. Artinya, ajaranmu benar, hidupmu benar, perbuatanmu benar. Supaya apa saudara-saudara? Supaya orang melihat Bapa di surga. Yang kedua, bagaimana kita bisa memberi dampak kepada dunia ini? Yang kedua, melalui perbuatan baik. Orang yang mengecap kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti bersaksi tentang kebaikan itu selama dia hidup. Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana supaya terang itu bisa membawa dampak. Setidak-tidaknya ada dua hal yang Tuhan sampaikan, yaitu melalui pengajaran atau sikap hidup kami. Yang kedua, melalui perbuatan baik kami, supaya orang mengenal, menerima Engkau, dan menjadi percaya. Kombat adalah media yang Tuhan izinkan malam ini, untuk kami bisa mendengar, menerima, dan memahaminya. Biarkan kombat ini akan terus maju, memberi dampak yang luar biasa. Saya percaya Tuhan kepadamu, suatu hari nanti akan ada keluarga-keluarga daripada kaum pria di kombat ini yang akan datang kepada Tuhan dan menyembah Engkau. Ada keluarga-keluarganya, ada sahabat-sahabatnya, ada teman-temannya yang mendengar cerita tentang kebaikan Tuhan. Ada orang-orang yang tersentuh hatinya. Betapa baiknya Tuhan itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkanlah semuanya ini menjadi keinginan kami. Bukan keinginan satu orang, bukan keinginan sekelompok orang, tapi keinginan semua kami yang sudah dikajarin oleh Tuhan. Ajar kami bersikap menyukai Taurat. Dengan demikian kami menjaga hidup dalam kebenaran, supaya hidup kami tidak tercemar dengan yang lain. Ajar kami menyatakan kasih-Mu seperti Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kami. Maka kami pun menyatakan kasih kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu. Saya mengundang panitia untuk ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kami percaya bahwa terang-Mu memberikan dampak. Biar Engkau yang sudah bercahaya bagi kami boleh menerangi dunia ini Tuhan. Yaitu bahwa hidup kami memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Agar Tuhan dipermuliakan. Bahkan kami boleh menunjukkan kebaikan kasih kami kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati katakan amin. Kita akan masuk dalam acara candlelight service. Kami persilakan untuk lampunya dipadamkan. Bapak Ibu bisa mendukung dengan menyalakan senter dari handphone masing-masing. Penyalaan lilin akan dibawa oleh sumber lilin atau sumber cahaya, sumber api pada malam hari ini diwakili oleh jemaat kombat, yaitu Bapak Ian Prasetyo yang akan membawakan lilin menjadi sumber lilin, sumber cahaya, sumber api. Dan kami undang yang pertama untuk Bapak Pendeta James Tony Aritonang sebagai gembala jemaat untuk dapat menyalakan lilin yang pertama, lilin yang tengah. Terima kasih. Lilin yang kedua kami mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Pembantu Benyamin Setiadi selaku Ketua Komunitas Kombat, Komunitas Bapak-Bapak Takut akan Tuhan, untuk menyalakan lilin yang kedua. Dan untuk penyalaan lilin yang ketiga, kami panggil dengan hormat Bapak Haris Limbong selaku Ketua Panitia Natal Kombat malam hari ini untuk menyalakan lilin yang ketiga. Mari kami undang, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh menyalakan lampu senter kita. Kita boleh memuji Tuhan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, or hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night
syukur bagimu ya Tuhan. Terima kasih buat kelahiranmu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat kelahiranmu atas dunia ini, sehingga kami, setiap orang yang berdosa ini Engkau selamatkan Bapa. Terima kasih kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu ya Tuhan. Betapa besar anugerah-Mu bagi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada di tempat ini Tuhan, untuk merayakan Natal Kombat perdana kami pada tahun ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Kombat ini Tuhan semakin hari semakin lebih maju lagi Tuhan. Semakin hari semakin lebih berkembang lagi Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya secara kuantitas Tuhan, tetapi kualitas iman rohani kami semakin hari semakin bertumbuh ya Tuhan, berakar dan kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami memiliki karakter Kristus ya Bapa, sehingga kami boleh membawa dampak ya Tuhan kepada sesama kami, kepada lingkungan kami dimanapun kami berada. Seperti tema pada malam hari ini Tuhan, biarlah terang-Mu Tuhan membawa dampak di dalam kehidupan kami. Terang Kristus itu bercahaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Bapa, berkatilah hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan, Ibu Gembala, anak-anaknya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah hamba-Mu ini Tuhan Kau pakai, Kau rapi lebih lagi Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga hamba-Mu Tuhan dapat untuk membimbing kami, mengarahkan kami Tuhan, membina kami ya Tuhan, di dalam komunitas Kombat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Ketua Kombat kami, Pak Benyamin Setiadi. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan juga. Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan, supaya komunitas Kombat itu Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih, dan seluruh para pengurus Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau ikat kami dengan tali kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami sehati sepikir di dalam Engkau Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui gereja-Mu GBI Bethlehem Grand Forest Tuhan. Karena Engkau begitu baik bagi kehidupan kami, kami juga mau melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan, para undangan juga ya Tuhan. Engkau berkati seluruh umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Tak satu orang pun yang Tuhan lewatkan. Engkau memberkati kami Tuhan, Engkau mengurapi kami Tuhan, suami, istri, anak-anak kami Tuhan. Engkau berkati Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Allah yang hidup. Segala hormat, segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Lampu boleh dinyalakan kembali. Silakan saudara puji nama Tuhan. Sukacita luar biasa malam hari ini. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita akan undang yaitu vokal grup Kombat. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Kami dari vokal grup Kombat ingin mempersembahkan pujian pengagungan bagi Tuhan kita. Semoga pujian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua ya. Amin. Ini tadi lagunya semangat sih, jadi kurus serak duluan saya. Yesus, Yesus, ajar.
Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Ada mukjizat, sebab Yesus Kami vokal grup Kombat mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kombat, tangguh, tangguh, tangguh. Mantap. Mantap sudah saya tersebut. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Yesus yang ajaib. Para pria-pria Kombat malam hari ini. Haleluya. Baik, sekarang kita masuk dalam acara yang kita tunggu-tunggu. Door Prize. Baik, bapak-bapak termasuk ibu-ibu ya yang hadir sebagai undangan, semua pasti dapat ini. Ada yang belum dapat, kalau ada yang belum dapat tunjuk tangan. Kalau enggak rugi. Jadi kami udah sepakat, siapapun nomornya yang keluar, sekalipun dia Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, panitia ataupun jemaat atau undangan pun tetap sah dapat. Oke? Ya. Baik, yang pertama, saya beri kehormatan kepada tamu undangan yang paling terhormat, Ibu Pendeta kami. Ambil satu, Bu. Ambil satu. Satu aja, satu. Bisa dibuka, jatuh. Ya, udah ganti deh. 50 saya itu ganti. Ya, hilang deh. Oh ya, sorry. Ini hadiahnya adalah setrika Mas Pil. Siapa pemenangnya? 40. 40? Oh iya Pak, silakan Pak, maju Pak.
kasih Pak. Nanti tukar di bawah ya Pak. Itu cuma hanya simbolis Pak. Bukan kertas lah hadiahnya ya. Oke, yang kedua hadiahnya adalah kipas angin stand 16 in. Saya undang kaum pria yang, oh ya, dengan kehormatan dulu deh ya. Mari Pak, ambil satu Pak. Iya. Iya dong, supaya sah kan, ya kan, bahwa nggak ada main-main. Ya, satu aja Pak, satu Pak. Iya. Langsung sebut Pak. Nomor berapa Pak? Yang kencang Pak. Kencang kayak tadi. Nomor Bapak sendiri dong. 59. Ada 59? Seperti pembicaraan dari awal bahwa panitia memutuskan siapapun yang dapat dia sah. Oke. Pak, dengan hormat Pak Abun silakan memberikan tanda simbolik. Yang minta dihibain. Yang minta dihibain. Saya. Sekali 1, 2, 3. Oke, nanti lagi ya. Baik, jangan khawatir, masih ada 3 hadiah yang lebih hebat. Oke, baik. Udah ya. Baik, saudaraku, tidak kalah meriah malam hari ini. Para pria-pria kompak mempersiapkan diri. Kita panggilkan aktor-aktor dari Hollywood. Malam hari ini drama kompak. Terangnya membawa dampak. Kasih tepuk tangan dong. Aku seorang palu, mempunyai pala besar. Kalau bekerja tok tok tok, aku seorang palu. Aku seorang palu, mempunyai pala besar. Kalau bekerja tok tok tok, aku seorang palu. Perkenalkan, namaku Palu. Aku mempunyai pala yang besar dan kuat. Dengan pala besarku ini, aku bisa menghancurkan apapun, dapat menembus kemanapun. Pokoknya, akulah yang paling hebat, paling berjasa. Kalau bukan karena aku, mana mungkin gedung gereja ini bisa terbentuk dengan kokoh dan kuat. Kalau dibilang, tentulah aku yang paling berdampak bagi dunia ini. Aku si Palu. Aku seorang paku, mempunyai kaki tajam. Kalau bekerja tek tek tek, aku seorang paku. Aku seorang paku, mempunyai kaki tajam. Kalau bekerja tek tek tek, aku seorang paku. Dasar manusia kepala besar, merasa paling berjasa. Perkenalkan, namaku Paku. Ya, Paku, itu namaku. Aku punya badan yang panjang dan kaki yang tajam. Dengan kakiku yang tajam ini, aku dapat menyatukan semua bagian di gedung gereja ini. Memang kamu Palu yang cuma bisa merusak, menghancurkan. Aku dong menyatukan.
maka akulah yang paling berjasa. Kalau bukan karena aku, kalau bukan karena jasaku, mana mungkin gedung gereja ini bisa berdiri dengan kokohnya. Akulah yang paling berdampak bagi dunia ini. Aku si Paku. Aku seorang gergaji, mempunyai gigi tajam. Kalau bekerja grek-grek, aku seorang gergaji. Aku seorang gergaji, mempunyai gigi tajam. Kalau bekerja grek-grek, aku seorang gergaji. Hahaha, dasar kalian tidak tahu malu. Walau peran kalian sangat kecil saja. Perkenalkan, namaku Gergaji. Gergaji. Aku mempunyai gigi yang sangat tajam. Dengan gigiku yang tajam ini, aku bisa memotong setiap bagian di gedung gereja ini dengan sesuai yang dibutuhkan. Jelas, akulah yang paling hebat. Akulah yang paling berdampak daripada kalian. Hahaha. Aku seorang merasa diri hebat. Ya, walaupun peran dan fungsi kalian cuma kecil saja. Perkenalkan, namaku Papan. Iya, Papan. Lihat, aku punya badan yang lebar. Dengan badanku yang lebar ini, aku bisa menutupi semua gedung gereja ini. Bisa dibilang, akulah yang paling berjasa. Akulah yang paling berguna. Kalau tidak ada aku, kalau bukan karena aku, mana mungkin gedung gereja bisa bangun terlihat indah seperti sekarang ini. Bisa dibilang yang paling berdampak bagi dunia ini, tentulah aku si Papan. Plek, 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 plek. Merasa paling hebat, merasa paling berdampak. Ingat, kalau posisi kau masih berantakan, apa bisa dipasang di sana? Tidak bisa. Itu semua berkat aku, Gergaji. Aku potong kamu dengan rapi. Dengan gigiku yang tajam, aku bisa memotong setiap bagian di gedung gereja ini dengan rapi, dengan sesuai yang dibutuhkan. Jadi jelaslah aku yang paling hebat. Aku yang paling berdampak. Banyak bicara kau, Gergaji. Walaupun kau punya gigi yang tajam, bisa memotong papan dengan rapi, tapi kalau bukan karena jasaku, aku yang punya kaki tajam dan badan yang panjang, mana mungkin papan bisa menyatu menjadi bagian dalam gedung gereja yang indah, megah, dan kokoh ini. Tentulah dibandingkan dengan kamu, Gergaji, kamu Papan, apalagi kamu Palu, aku dong, aku yang paling berdampak bagi dunia. Paling berjasa? Tidak salah dengar kupingku, Paku. Hei, sadar diri kau. Bagaimana mungkin kakimu yang tajam itu bisa menyatukan papan di dinding-dinding dengan indah ini? Kalau bukan karena aku,
dengan kepalaku yang besar ini yang menghantammu menancapkannya. Akulah yang berjasa, akulah yang paling hebat. Aku yang berdampak bagi dunia ini. Hahaha. Kalau bukan karena aku, kamu itu cuma menjadi besi yang berkarat di sana. Ya, hahaha. Dasar kalian semua tidak tahu malu. Apa yang bisa kalian banggakan? Merasa diri hebat? Lihat, lihat. Siapa yang paling nampak di sana? Siapa yang terlihat jelas di sana? Apakah kamu gergaji? Atau kamu paku? Atau mungkin juga kamu palu? Ternyata akulah yang paling nampak di sana. Maka dunia pun akan tahu siapa yang paling berdampak. Hahaha. Tidak, tidak, tidak. Aku bukan kamu. Aku yang paling berdampak. Aku gitu. Stop. Berhentilah bertengkar. Papan, gergaji, paku, dan kamu palu. Kalian semua tuh hebat. Kalian semua tuh berjasa. Kalian memberi peran dan berdampak. Ayo, lihat aku. Lihat. Akulah si gereja. Lihat bangunanku. Aku dapat berdiri begitu indah dan kokoh. Itu semua karena jasa dan berkat kalian. Ayo, sadarilah. Kalian memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Tetapi jika kalian bersatu, maka kalian mampu memberi dampak yang besar bagi dunia ini. Tetapi ingat, jika kalian berjalan sendiri-sendiri, kalian tidak akan mampu memberi dampak bagi dunia. Aku, bangunan gereja, tidak akan berdiri indah dan kokoh jika kalian semua tidak mau bekerja sama dalam fungsi dan peran kalian masing-masing. Paham kalian? Ayo bergandengan tangan dan bersatulah. Iya ya. Aku jadi malu. Walaupun aku mempunyai kepala besar dan kuat, aku tidak nampak di gedung gereja ini. Tetapi kau papan yang paling nampak di gedung ini. Aku juga malu. Walaupun aku yang paling nampak di gedung gereja ini. Kalau bukan jasa Pak gergaji yang membentuk dan merapikan aku, dan jasa paku dan palu yang menyatukan aku dengan bangunan ini, pastilah aku hanya selembaran papan yang tidak berguna. Aku malu. Aku juga malu. Walaupun aku mempunyai gigi yang sangat tajam, tapi kalau bukan papan yang mempercayai aku untuk dibentuk, gigiku yang tajam akan menjadi besi berkarat saja, tidak ada berguna. Aku malu. Aku juga malu, teman-teman. Walaupun aku punya badan yang panjang, kaki yang tajam, tapi itu semua tidak ada guna kalau bukan berkat bantuanmu, Palu, yang menghantam dengan kepalamu itu, yang besar itu kepadaku. Tentulah aku tidak dapat menyatukan si papan dan juga kesediaan papan yang mau disatukan menjadi bangunan ini. Aku malu, teman-teman. Ternyata kalau kita tak bersatu tak berguna. Maafkan aku, teman-teman. Ya sudah, teman-teman. Yang penting kalian semua sudah menyadari bahwa kalian semua hebat. Kalian memiliki peran masing-masing. Maka bersatulah, karena dengan bersatu kalian mampu memberi dampak bagi dunia ini. Ayo bersatu, maka kita akan memberi dampak bagi dunia.
baru. Tuhan Yesus memberkati. Titip aku nih, titip. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Kembali door prize yang kedua. Oke, hadiahnya kali ini adalah tas lempang. Iya. Irmi. Oke, silakan kok ambil satu kok. Kok ambil kok, berantakin kok. Oke. Deng. Siapa yang ada yang dapat tas lempang? 41. 41. Yuk kami panggil dengan hormat Bapak Aming, bisa maju ke depan untuk menyerahkan tas lempang untuk Bapak Nabidu. Ya, Pak Satu. Oke, sip. Lanjut ya, biar cepat karena sudah malam. Magicom rice cooker. Ibu. Satu Bu ya. Nomor 51. 51? Iya, silakan Pak. Panerius ada Panerius? Oke, Panerius silakan. Sama-sama kita bilang untuk Pak Nerius. Dan yang terakhir, grand prize, kompor gas 2 tungku. Oh iya, tamu kehormatan Bu Yati. Satu. Oke Bu, kamu. Kompor gas. 39. Silakan Pak, maju ke depan Pak. Iya. Silakan, kami panggilkan dengan hormat Pak Obajan, silakan maju ke depan untuk menyerahkan simbolik kompor gas. Haleluya. Kita sampai pada penghujung acara malam hari ini, saudaraku. Ada beberapa pengumuman malam hari ini yang disampaikan, saudara. Kami berharap bukan hanya malam hari ini aja. Kami terus mengundang para pria-pria Allah yang khususnya malam hari ini hadir untuk dapat kembali mengikuti ibadah yang luar biasa. Ibadah reguler kita setiap 2 minggu sekali di setiap bulannya. Minggu kedua dan minggu keempat. Dan ibadah perdana kita di tahun depan 2024 yaitu tanggal 13 Januari 2024. Oleh karena itu, catat di handphone masing-masing, pastikan Anda hadir dan terima berkat firman Tuhan, berkat ibadah kita, bahkan komunitas para pria-pria Tuhan di gereja ini. Amin. Haleluya. Dan selama sampai dengan akhir tahun ini, Kombat diliburkan dulu. Kita semua akan mendukung ibadah-ibadah perayaan Natal di gereja kita. Amin. Dan jangan lupa tanggal 17 Desember, sekali lagi kami mengundang
semua para PPR khusus yang hadir malam hari ini untuk hadir dalam ibadah dan perayaan Natal gereja kita di tempat ini ada 3 kali, jam 7, jam 10, dan jam 1 siang. Kalau yang belum mendaftar, silahkan buru-buru mendaftar. Kuota Andanya terbatas ya, sangat terbatas. Dan pada tanggal 24 hari Minggu, tanggal 24 Desember, kita akan ada ibadah bersama, ibadah raya untuk menyambut perayaan Natal. Dan juga yaitu tanggal 31 Desember, itu juga hari Minggu, juga ada ibadah di tempat ini. Baik saudaraku, ibadah kita sudah selesai, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami serahkan kepada Pak Gembala. Kasih atas segala campur tangan-Mu sehingga hari ini kami bisa merayakan Natal untuk yang pertama kali. Semuanya ini akan terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Kombat di sini akan makin tangguh, makin diberkati Tuhan, makin menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati pengurus inti Kombat supaya tetap bersatu bergandengan tangan, memikirkan memajukan pekerjaan khususnya bagi kaum pria di tempat ini. Berkati semua anggota Kombat juga Tuhan, supaya dapat mendukung. Berkati juga dari sisi ekonomi, sisi kesehatan dan kesetiaan. Tuhan berkati. Kami percaya jumlahnya akan bertambah-tambah ketika kami menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya kami meletakkan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami bersyukur. Perayaan Natal yang sudah kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu, kami percaya itu membawa dupa yang harum di hadapan-Mu. Pada akhirnya kami akan berpisah satu dengan lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Pulanglah, bawalah kebenaran firman yang kita dengar, bawa juga berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan memberkati. Kombat. Saudaraku, mohon maaf, sebenarnya niatnya mau surprise karena MC-nya gabung sama drama jadi distract. Silakan duduk saudaraku, puji nama Tuhan. Kami tidak mengurangi rasa hormat kepada para pemimpin kami yang sudah memimpin, menaungi, membina komunitas para pria di gereja ini.
Oleh karena itu kami panggilkan yang pertama dengan hormat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta James Sony Aritona untuk kembali tampil di depan. Oke. Dan yang kedua kami panggilkan Ketua Kombat kita, Bapak Pendeta Pembantu Benyamin Setiadi. Dan kami persilakan kepada Bapak Ketua Panitia untuk memberikan cindera mata. Baik kepada Bapak Gembala, foto-foto. Terima kasih pertama saudaraku. Dan juga kepada Bapak Ketua kita, Bapak Pendeta Pembantu Benyamin, Pak Beni. Kita kasih tepuk tangan bersama-sama. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jangan ke bawah dulu, kita masih mau foto bersama. Ayo, maju ke depan dulu. Maju ke depan, yuk. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Hey. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Everybody sing. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Hey. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Ya, kita foto yuk.